Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam, pagi Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Kok lesu? Kurang semangat nih, ulangin sekali lagi ya. Gimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah gitu, semangat ya. Iya Bu. Nah sebelum belajar, Ibu minta siapa ketua kelasnya pimpin doa ya. Sebelum kita belajar, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada ibu guru kita, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu absen dulu ya. Iya Bu. Indri, Hadir Bu. Yoga, Hadir Bu. Naim, Hadir Bu. Rian, Hadir Bu. Lita. Hadir Bu. Nah, hadir semua ya. Iya Bu. Kelas ini nih memang selalu hadir semua ya. Iya, Ibu Bu. lihat kehadirannya bagus sekali. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari materi yang minggu kemarin, yaitu tentang zat aditif. Nah, siapa yang masih ingat pelajaran minggu kemarin? Tunjuk tangan. Saya Bu. Ya, Indri, apa itu zat adiktif? Zat aditif adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan, baik dalam penyimpanan makanan untuk meningkatkan mutu, sifat atau bentuk pangan. Ya, benar ya. Nah, masih ingat ya? Ada yang masih ingat lagi? Tidak Bu. Tidak Bu. Itu ya, kalau laki-laki itu biasanya kurang mengingat gitu ya. Iya Bu. Nah, kemudian hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang zat adiktif. Ada yang tahu apa itu zat adiktif? Tidak Bu. Tidak Bu. Jadi gini ya, zat adiktif itu secara ilmiah, bahasa zat adiktif adalah zat yang penggunaannya itu bisa menyebabkan kecanduan dan ketergantungan bagi penggunanya. Nah, itu kita kenal seperti narkoba. Narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nah, di dalam zat adiktif ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu narkotika, yang kedua psikotropika, dan yang ketiga rokok. Nah, yang jenis yang pertama yaitu kita masuk ke narkotika. Ada yang tahu apa itu narkotika? Tidak Bu. Nah, ya Ibu jelasin ya. Narkotika itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan menghilangkan rasa nyeri. Rasa nyeri seperti menimbulkan, tapi ini bisa menimbulkan kecanduan ya. Nah, kemudian contohnya itu, kemudian ini digolongkan menjadi 3 golongan. Golongan pertama yaitu potensi menimbulkan ketergantungan yang sangat tinggi. Itu tidak boleh digunakan untuk terapi ataupun dikonsumsi ya, itu tidak boleh. Contohnya yaitu contohnya yaitu heroin, kokain,
ganja, dan putau. Nah, siapa yang tahu apa itu ganja? Ada yang pernah lihat ganja? Tidak, Bu. Di Tidak, TV, Bu. Nah, iya di TV itu sering sekali ya beritanya itu seperti penangkapan pengedaran ganja itu ya. Di rumah itu nonton berita, jangan nonton sinetron aja ya. Iya, Bu. Nah, nonton berita itu. Nah, ganja itu contohnya hampir mirip seperti ini ya, seperti daun ini, mirip sekali ya. Nah, Iya, Bu. nah tapi dia itu ininya itu agak ada apa? Bergerigi ya. Iya, Bu. Nah, tapi bukan ini ya, ini daun ubi ya. Iya, Nah, Bu. jadi kita masuk ke golongan yang kedua. Nah, golongan yang kedua yaitu yang berpotensi menimbulkan ketergantungan tinggi juga, tapi ini masih di bawah yang pertama tadi. Ini masih boleh digunakan sebagai alat terapi, tetapi bisa menjadi sebagai pilihan terakhir. Nah, jika tidak ada lagi pilihan, maka boleh menggunakan golongan narkotika yang kedua ini. Nah, itu contohnya morfin, metadon, dan petidin. Nah, sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Paham ya? Iya, Bu. Nah, Ibu lanjut ke golongan yang ketiga belum? Ibu lanjut yang ke golongan yang ketiga, yaitu potensi ketergantungannya ringan. Nah, dan ini banyak digunakan di masyarakat luas ya. Maksudnya itu digunakan secara luas untuk terapi. Contohnya itu kodein. Nah, kodein ini digunakan untuk mengobati batuk, meredamkan batuk. Nah, jika orang yang batuknya itu kuat, batuk-batuk terus, nah itu menggunakan ini, menggunakan kodein ya. Nah, kemudian tapi harus di bawah pengawasan dokter ya pengobatannya. Nah, tidak boleh berlebihan. Itu bentuknya itu ada yang berbentuk pil dan ada yang berbentuk larutan atau seperti sirup. Bukan obat-obatan yang dijual luas itu ya, bukan ya. Lanjut. Nah, kemudian kita masuk ke golongan yang kedua. Kita masuk ke jenis yang kedua. Maaf ya, salah Ibu. Kita masuk jenis yang kedua, yaitu psikotropika. Nah, ada yang tahu apa itu psikotropika? Tidak, Bu. Jadi, psikotropika itu adalah zat atau obat-obatan yang alamiah maupun sintetis yang jelas bukan narkotika ya, dan bersifat psikoaktif. Artinya, kalau kita menggunakannya, psikotropika ini nanti efeknya adalah mempengaruhi susunan saraf pusat. Nah, karena saraf pusat yang dipengaruhinya, maka akan menyebabkan perubahan khas. Pada pada mental dan perilaku. Nah, contohnya itu bisa misalnya dia sering berbohong dan mencuri nantinya ya. Nah, kemudian itu psikotropika ini dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, golongan pertama yaitu yang amat kuat, potensinya menimbulkan adiksi. Nah, ini sama dengan narkotika, tidak untuk terapi. Contohnya MDMA atau ekstasi, STP, dan LSD. Nah, dia itu LSD ini yaitu untuk efeknya itu dia selalu berhalusinasi ya.
Dia itu berhalusinasi, membayangkan yang indah-indah gitu ya. Jadi kita tuh seperti orang sadar, tapi dia itu selalu berhalusinasi. Nah, kemudian kita masuk ke golongan yang kedua ya. Golongan yang kedua yaitu psikotropika yang menimbulkan adiksinya itu kuat, tapi boleh digunakan untuk terapi, tetapi sangat terbatas ya. Jadi tidak boleh sembarangan. Contohnya itu amfetamin dengan sabu-sabu. Nah, sabu-sabu itu sangat sering kita dengar ya, apalagi artis itu sering sekali terjerat oleh sabu-sabu. Nah, itu karena melanggar ya, menggunakan sabu-sabu ini sebenarnya melanggar aturan ya. Tidak boleh digunakan sembarangan, atau kita menggunakan secara pribadi itu tidak boleh. Nanti kita menjadi ketergantungan. Jawab. Ya. Iya, Bu. Sampai sini paham? Paham, Bu. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Nah, kita lanjut ke golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga yaitu menimbulkan adiksi sedang, potensinya banyak digunakan untuk terapi. Nah, kita masuk golongan keempat, yaitu golongan yang keempat ini menimbulkan adiksi ringan. Jadi ini juga digunakan untuk terapi dengan sangat luas ya. Contohnya pil koplo. Ada yang pernah mendengar pil koplo? Tidak, Bu. Ya, Ibu pernah mendengarnya. Pil koplo ini sering digunakan oleh anak-anak seperti anak-anak pang gitu ya. Sering sekali itu. Anak-anak yang liar-liar, itu sering ya. Ya, Bu. Nah, kemudian pil BK Rohypnol, tapi tetap saja ya, ini menimbulkan ketergantungan jika kita mengkonsumsinya terlalu banyak. Nah, namun ini harus tetap di bawah pengawasan dokter, tidak boleh sembarangan. Kemudian kita masuk yang jenis ketiga. Jenis yang ketiga yaitu ada rokok. Nah, semua sudah tahu ya apa itu rokok? Nah, rokok itu sudah terlalu sering kita rokok ini sering kita lihat ya, banyak sekali jual-jualnya rokok ini ya. Nah, ini Ibu bawa contohnya rokok itu seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat dengan mata kita, itu rokok itu di dalamnya jika kita buka itu hanya berisi seperti tembakau ya. Rokok itu seperti gulungan tembakau. Nah, sebenarnya di dalam rokok ini, satu batang rokok saja bisa menghasilkan 4.000 jenis zat kimia bahaya. Nah, kalau satu batang saja bisa menghasilkan 4.000 jenis zat kimia, apalagi satu bungkus, alangkah bahayanya ya. Nah, ini Ibu kasih contoh ya, apa yang terkandung di dalam asap zat rokok ini ya. Ini kok nama hidup? Ternyata tidak semudah itu guys.
Andri? Videonya tuh. Di jeda. Yang untuk garis 2 tuh aja. Nih ya, nah asapnya sudah masuk ke dalam ini, kita ibaratkan ini orang yang merokok ya. Nah, nih asapnya nih. Ini kita gunakan hanya 1 batang rokok saja ya. Iya, Bu. Nah, nih ya, kita letakkan di tisu ini. Kita akan membuktikan ya bahayanya rokok itu. Nih ya. Nah, nih ya, kalian lihat ya, nih, ini merupakan dari rokok tadi yang terkandung di dalam rokok tadi ya. Mana kameranya nanti? Dalam rokok tadi, nah ini dia ya. Nah, nampak, nih ya, warna agak kekuning-kuningan ya. Ya, Bu. Nah, ini jika lama-lama ini menggumpal di dalam paru-paru kita, maka dia akan berbentuk warnanya hitam, ya. Nah, kalau dia sudah berwarna hitam ini, maka paru-paru kita tidak sehat. Nah, dan juga coba kalian bandingin ya, orang yang merokok dengan orang yang tidak merokok. Mas yang merokok. Kalau orang yang merokok itu wajahnya terlihat seperti cepat tua ya. Nah, itu apalagi kalau seusia kalian ini sangat rawan sekali ya. Jangan sampai kalian kenal dengan rokok, apalagi mencobanya. Itu tidak boleh. Yoga, Bu. Ya, Yoga? Merokok kamu, Yoga? Enggak, Bu. Nggak, jangan ya. Enggak, Bu. Ini, Bu. Jangan. Nggak boleh, kalian masih kecil. Meskipun kalian sudah besar nanti, itu juga tidak boleh. Tapi kita sering lihat orang tua kita merokok ya. Ya, Bu. Itu ayah kita itu merokok ya. Ya, Nah, Bu. itu jangan pula kamu nanti mengambil rokoknya. Jangan. Kamu penasaran, kamu ambil rokoknya. Jangan ya. Ya, Bu. Kemudian sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, kemudian kita masuk ke zat aditif lainnya, yaitu seperti inhana. Nah, inhana ini yaitu zat yang berupa gas yang menguap, ya. Itu baunya sangat menyengat, tajam sekali baunya ya. Ya, Bu. Seperti cat dinding. Itu kalau orang yang kan ada orang baru-baru bikin rumah atau ngecat rumah, nah itu baunya kan sangat menyengat. Itu kalau kita menghirupnya langsung dia masuk ke paru-paru ya. Nah, ada juga itu seperti lem ibon. Tahu lem ibon? Tahu, Bu. Nah, itu juga itu tidak boleh ya, karena itu juga nanti akan mengganggu atau merusak saraf kita jika kita menggunakannya. Nah, lem itu kan menggunakannya dengan cara dihisap ya. Ya, Nah, menghirup baunya itu tidak boleh ya. Nah, kemudian kita masuk ke kopi. Nah, kopi itu ada yang sering minum kopi? Sering, Bu. Sering, Bu. Aduh, jangan ya. Boleh minum kopi tapi sekali-sekali. Nanti kalian tergantungan pula minum kopi. Karena kopi ini mengandung kafein ya. Ya, Itu Bu. tidak boleh. Kafein itu tidak boleh untuk kesehatan, tidak bagus ya. Dan jika kita sudah ketergantungan, maka akan menimbulkan efek yaitu
hilangnya rasa lapar, nanti kalian mah pula ya. Kopi ini juga bisa kalau kita punya penyakit mah, yang minum kopi ini maka asam lambung kita naik ya, karena ada kafeinnya di dalam kopi ini. Nah, kemudian efeknya itu yaitu menghilangkan rasa letih. Kemudian yang sering kita dengar alasan mengapa orang minum kopi yaitu untuk menghilangkan rasa kantuk. Nah, ini awal-awalnya untuk menghilangkan rasa kantuk, tapi dengan keterusan maka dia akan menjadi ketergantungan ya. Itu nantinya juga tidak baik karena kopi itu warnanya hitam dan mengandung kafein di dalamnya. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak ada? Tidak, Bu. Nah, sampai sini baiklah. Ada yang bisa bantu Ibu menyimpulkan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya. Jadi kesimpulan pelajaran hari ini adalah zat adiktif. Nah, zat adiktif ini adalah zat yang penggunaannya nanti akan menyebabkan ketergantungan pada pemakainya. Nah, zat adiktif ini memiliki 3 jenis ya. Yang pertama apa tadi? Narkotika. Yang kedua psikotropika. Yang ketiga rokok. Nah, yang terakhir zat adiktif lainnya yaitu inhana dan kopi ya. Nah, itu kesimpulan hari ini. Nah, untuk pelajaran hari ini Ibu rasa cukup sampai di sini, dan kemudian jangan lupa ya untuk tugasnya dikumpulkan minggu depan, yaitu kalian cari itu efek bahaya dari penggunaan zat-zat yang tadi ini, jenis-jenisnya tadi ya. Kalian kumpulkan minggu depan, dan ketua kelasnya tolong kumpulkan ya tugas yang Ibu berikan minggu kemarin, nanti Ya, Bu. dikumpulkan ya. Ya, Bu. Nah, taruh di meja Ibu, bawa ke kantor ya. Nah, pelajaran hari ini Bu rasa cukup sampai di sini. Jaga kesehatan kalian karena sekarang ini lagi musim COVID-19 ya. Tetaplah di rumah ya. Jangan kemana-mana, jaga kesehatan ya. Ya, rajin cuci tangan ya. Ya, Bu. Ya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.